Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yulia selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu teori sosial. Terima kasih Ibu kepada atas kesempatannya yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan atau mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini kami dari kelompok yang 4 ingin presentasikan materi kami dengan berjudul Ketimpangan Hukum di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hendrayanto dengan NIM 2504223. Baik, terima kasih Ibu. Kami langsung masuk aja ke materi. Pertama itu ada hukum tidak diterapkan secara adil, kelompok elit lebih diuntungkan, masyarakat kecil sering dirugikan, adanya praktik korupsi dan suap, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dan terakhir perlu perbaikan sistem penegakan hukum. Nah, kita masuk ke poin pertama. Di situ itu ada hukum tidak diterapkan secara adil. Nah, di mana kita ketahui bahwa penegakan hukum di Indonesia masih sering menunjukkan perlakuan atau berbeda antara masyarakat biasa dengan kelompok tertentu, semacam kelompok elit, seperti orang-orang kaya. Dalam beberapa kasus, hukum terlihat lebih tegas kepada rakyat kecil, akan tetapi lebih lunak terhadap pihak yang memiliki kekuasaan atau jabatan. Seperti yang kita ketahui, tajam di atas, tumpul di bawah. Dan poin kedua yaitu kelompok elit lebih diuntungkan. Nah, di mana kelompok elit seperti pejabat atau yang lebih memiliki kekuatan ekonomi sering terdapat perlakuan khusus pada proses hukum. Mereka lebih mudah memperoleh bantuan hukum terbaik, keringanan hukum, atau bahkan lolos dari proses hukum karena pengaruh dari koneksi yang dimiliki. Yang ketiga, masyarakat kecil sering dirugikan. Nah, di mana kita ketahui bahwa masyarakat kecil sering mengalami kesulitan terhadap mendapatkan keadilan atau dalam saat melakukan proses hukum keadilan. Karena itu adanya keterbatasan ekonomi atau kurangnya akses bantuan hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa rakyat biasa lebih cepat diproses dalam dihukum dibandingkan pihak yang memiliki kekuasaan. Terus yang keempat itu adanya praktik korupsi dan suap. Nah, di mana kita ketahui bahwa praktik korupsi banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Dan suap di lingkungan penegak hukum menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan hukum. Uang dan kekuasaan sering mempengaruhi jalannya proses hukum sehingga ketidakadilan tidak berjalan sebagaimana mesti. Dan kelima itu ada poin kelima, nomor kelima, yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat terjadinya bahwa masyarakat tidak mempercayai hukum. Hukum membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat dan lembaga hukum. Banyak masyarakat beranggapan bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahwasannya, pemerintah yang melakukan korupsi lebih memiliki penegakan hukum yang lebih ringan dibanding dengan masyarakat kecil seperti masyarakat sipil. Yang terakhir itu perbaikan sistem penegakan hukum. Nah, di mana kita ketahui bahwa sistem menurun tentang keadilannya. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, bahwasannya kita memerlukan atau diperlukan penegakan hukum yang sangat transparansi, jujur, dan tidak memihak. Selain itu ada juga pengawasan terhadap aparat hukum serta pemberian akses bantuan hukum bagi masyarakat kecil juga harus ditingkatkan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Kemudian kita masuk ke materi kedua yang akan dijelaskan oleh Salsareh Fadila. Kepada Salsareh Fadila, saya persilakan. Perkenalkan, saya Julia Salsareh Fadila dengan NIM 2504226. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian skema pemikiran. Pada skema pemikiran ini, ketimpangan penegakan hukum di Indonesia dijadikan sebagai fokus permasalahan. Ketimpangan penegakan hukum terjadi ketika hukum tidak diterapkan secara sama kepada semua orang. Ada pihak tertentu yang mendapatkan perlakuan lebih baik, sementara masyarakat biasa seringkali dirugikan. Untuk memahami penyebab dan mencari solusi dari masalah tersebut, digunakan 4 teori sosial. Yang pertama yaitu ada teori konflik Karl Marx. Menurut teori ini, masyarakat terdiri dari kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Dalam konteks penegakan hukum, hukum terkadang digunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, yaitu kelompok yang berkuasa.
Akibatnya, orang yang memiliki jabatan, kekayaan, atau pengaruh sering mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan masyarakat biasa. Yang kedua yaitu ada teori fungsional Talcott Person. Teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling bekerja sama. Jika terjadi ketimpangan penegakan hukum, berarti ada bagian dari sistem tersebut yang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada lembaga dan mekanisme hukum agar sistem dapat kembali berjalan secara seimbang dan tertib. Yang ketiga yaitu ada teori interaksi simbolik Georgi Herbert-Mead. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh persepsi dan interaksi sosial. Dalam penegakan hukum, aparat atau masyarakat dapat memiliki prasangka, stereotip, atau penilaian terhadap seseorang berdasarkan status sosial, ekonomi, dan latar belakangnya. Hal ini dapat menyebabkan munculnya perlakuan yang berbeda dalam proses hukum. Yang keempat yaitu ada teori keadilan John Rawls. Teori ini menekankan bahwa keadilan harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang status, jabatan, kekayaan, maupun kedudukan sosial. Setiap warga negara harus memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil. Berdasarkan keempat teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan penegakan hukum disebabkan oleh faktor kekuasaan, kelemahan sistem hukum, adanya bias sosial, dan belum terwujudnya prinsip keadilan secara menyeluruh. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah memperbaiki struktur kekuasaan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang, memperkuat lembaga hukum agar bekerja secara profesional dan independen, serta menghilangkan bias sosial dalam proses penegakan hukum. Jika solusi ini diterapkan, maka diharapkan penegakan hukum menjadi lebih baik dan kepercayaan masyarakat meningkat dan keadilan sosial dapat terwujud. Jadi, melalui skema pemikiran ini dapat dipahami bahwa ketimpangan penegakan hukum tidak hanya disebabkan oleh faktor, tetapi dipengaruhi oleh aspek kekuasaan, sistem sosial, interaksi masyarakat, dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara menyeluruh agar hukum benar-benar dapat menjadi alat keadilan bagi seluruh masyarakat. Baik, itulah penjelasan dari materi kedua. Kemudian kita masuk ke materi ketiga. Perkenalkan, saya Kesyara Skala dengan NIM 25042118. Berdasarkan berbagai teori yang telah dibahas, terdapat berbagai solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pertama, perbaikan struktur kekuasaan dengan mengurangi campur tangan elit dan memperkuat sistem pengawasan agar proses penegakan hukum berjalan secara objektif. Kedua, penguatan lembaga melalui peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Ketiga, perubahan budaya hukum yaitu membangun kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun kekayaan. Keempat, peningkatan akses keadilan dengan menyediakan bantuan hukum dan edukasi hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu. Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta prinsip persamaan di hadapan hukum. Baik, terima kasih. Itulah pesan materi ketiga. Kemudian kita masuk ke materi keempat. Perkenalkan, nama saya Kermila Safitri dengan NIM 2504208. Di sini saya akan membahas tentang hasil yang diharapkan. Apabila solusi-solusi tersebut diterapkan secara konsisten, maka beberapa hasil positif yang dapat dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, penegakan hukum menjadi lebih adil, di mana setiap orang akan diperlakukan sama tanpa memandang status, sosial, jabatan, atau kekayaan. Yang kedua yaitu kepercayaan masyarakat meningkat. Masyarakat akan kembali percaya bahwa hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi semua warga negara. Yang ketiga, keadilan sosial dapat terwujud. Seluruh warga negara memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum. Yang terakhir yaitu stabilitas sosial terjaga, di mana ketika masyarakat merasa diperlakukan adil, maka konflik sosial dapat berkurang dan kehidupan bersama menjadi lebih harmonis. Baik, itulah penjelasan dari materi keempat. Kemudian kita masuk materi terakhir yaitu kesimpulan. Kepada pemateri terakhir, saya persilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai kesimpulan. Pada kesimpulannya, ketimpangan penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan struktural yang nyata, ditandai dengan perlakuan hukum yang tidak adil antara kelompok elit dan masyarakat sipil. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem sosial, relasi kekuasaan, serta bias dalam interaksi sosial. Berdasarkan analisis teori sosial, ketimpangan tersebut dapat dipahami sebagai akibat dominasi kekuasaan atau teori konflik, tidak optimalnya fungsi lembaga hukum atau teori fungsional, adanya persepsi dan label sosial bias atau interaksionalisme simbolik, serta belum terpenuhinya prinsip keadilan yang setara atau teori keadilan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya menyeluruh melalui perbaikan struktur kekuasaan, penguatan lembaga hukum, penghilangan bias sosial, serta peningkatan akses keadilan bagi seluruh masyarakat. Apabila langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten, maka penegakan hukum yang lebih adil dapat terwujud, kepercayaan masyarakat meningkat, dan tujuan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dapat tercapai. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ibu, itulah penjelasan materi dari kami. Jika ada salah kata, saya sebagai moderator dari kelompok 4. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.